Ya, pemirsa, seperti pada Lebaran tahun lalu, pemerintah pada tahun ini juga telah resmi melarang kegiatan mudik Lebaran. Sejumlah pertimbangan pun menjadi dasar dari penentuan kebijakan larangan mudik Lebaran tahun ini. Kita akan simak selengkapnya dalam infografik berikut ini. Ya, kita akan lihat dasar-dasar apa sih yang menjadi. Kita tahu ini alasan pemerintah ya dalam memberikan kebijakan larangan mudik Lebaran tahun ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini adalah dasar dari pelarangan mudik Lebaran di tahun 2021. Yang pertama kita akan cermati adalah tingginya angka penularan dan juga kematian akibat COVID-19 saat libur panjang. Dan ini sudah terbukti memang kalau kita lihat beberapa waktu lalu, beberapa kali juga libur panjang, di situ tercatat memang adanya peningkatan kasus positif yang signifikan. Kemudian yang kedua, adanya tingginya tingkat keterisian rumah sakit pasca libur panjang. Ini juga menjadi salah satu dasar ya pelarangan mudik Lebaran. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan dari vaksinasi COVID-19 yang sudah ataupun saat ini masih terus berlangsung. Adapun statement dari Menteri Koordinator Bidang PMK yaitu Bapak Muhadjir Effendi juga menyebutkan bahwa cuti bersama Idul Fitri 1 hari tetap ada. Namun tidak boleh ada aktivitas mudik. Jadi memang sudah ditetapkan mutlak begitu ya, tidak ada aktivitas ataupun kegiatan mudik Lebaran di tahun 2021. Ya, Presiden Joko Widodo juga menyatakan salah satu acuan dari larangan mudik Lebaran tahun ini adalah adanya fenomena meningkatnya penyebaran COVID-19 pada masa liburan atau libur panjang di tahun lalu. Seperti pada saat Idul Fitri tahun 2020 lalu terjadi kenaikan kasus harian sebanyak 93% dan kematian mingguan naik hingga 66%. Ya, kemudian pada libur panjang hari ulang tahun RI tanggal 20 hingga 23 Agustus 2020, kasus harian COVID-19 juga mengalami kenaikan hingga 119%. Dan tentu kenaikan ini pun menjadi catatan dan juga dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan larangan mudik Lebaran untuk tahun ini. Karena itu, pemerintah pun menyiapkan sejumlah sanksi bagi masyarakat yang nekat mudik di masa Idul Fitri tahun ini. Kita akan simak infografik selanjutnya. Ini adalah pihak-pihak yang dilarang untuk mudik Lebaran di tahun 2021. Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Apa saja? Kita lihat yang pertama adalah ASN atau aparatur sipil negara. Kemudian juga ada TNI dan Polri yang juga dilarang untuk melakukan mudik Lebaran karena juga nanti kita tahu tugasnya adalah bagaimana melakukan penyekatan terhadap masyarakat yang masih nekat untuk melakukan mudik, terutama di jalan-jalan tikus yang biasanya tidak terkontrol. Dan selanjutnya ada karyawan BUMN juga dilarang, kemudian karyawan swasta pun juga dilarang untuk mudik Lebaran. Ada lagi pekerja mandiri dan seluruh masyarakat Indonesia bisa dikatakan ini menjadi salah satu pihak ataupun ini adalah ketetapan yang sudah diatur untuk pelarangan mudik Lebaran tahun ini. Meskipun tadi sudah disampaikan di segmen sebelumnya dengan waktu tertentu yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ya, salah satu golongan pemirsa yang mendapatkan sanksi khusus apabila nekat melanggar aturan mudik yakni adalah aparatur sipil negara, di mana Menteri Pendayaan Gunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo menerbitkan surat edaran nomor 8 tahun 2021 yang menyatakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk mengambil cuti dan mudik Lebaran pada periode 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Dan berdasarkan surat edaran tersebut, PNS ataupun PPPK yang mudik akan mendapatkan sanksi disiplin PNS dengan sanksi terberat dipecat secara tidak hormat. Nah, selain PNS, golongan apa saja kemudian yang dikenakan larangan mudik Lebaran di tahun ini? Kita akan simak kembali dalam infografik selanjutnya. Ini adalah sanksi-sanksi yang menanti para pelanggar mudik Lebaran tahun ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, apa saja? Yang pertama, apabila kedapatan pemudik ataupun warga yang melakukan mudik Lebaran begitu, akan dilakukan sanksi berupa putar balik kendaraan hingga sanksi administratif. Ini adalah sanksi yang diberikan. Jadi putar balik kendaraan, kemudian ada sanksi administratif juga. Kemudian berikutnya, apa saja? Ada pengecualian memang ini terhadap pekerja dengan surat izin perusahaan.
Jadi memang ada pengecualian bagi warga yang mudik, tapi bisa dikatakan ini adalah bukan mudik tapi lebih kepada tugas dari pekerjaan yang dilakukan. Kemudian ada kunjungan keluarga yang mendadak karena sakit, hamil atau meninggal dunia. Kemudian adalah kendaraan repatriasi. Selanjutnya ada angkutan barang, ya terutama barang-barang yang mengangkut kebutuhan logistik ya. Kemudian kita lihat dasar hukumnya, apa sih dari pelarangan mudik lebaran ini? Ini berdasarkan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021. Itu dia menjadi dasar hukumnya. Kemudian ada peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021. Jadi ini sudah tegas baik itu ya. Payung hukumnya sudah ada, kemudian pihak-pihak yang tidak boleh itu juga sudah jelas, kemudian pihak-pihak yang dikecualikan untuk melakukan mudik ataupun kegiatan pada saat pelarangan mudik lebaran ini pun sudah diberikan dengan jelas oleh pemerintah. Jadi dengan adanya larangan ini, sejumlah pihak yang terkait dengan kebijakan larangan mudik, khususnya yang berkaitan langsung dengan sektor transportasi, meminta insentif kepada pemerintah agar dapat tetap menjaga keberlangsungan usaha di tengah berjalannya larangan mudik lebaran tersebut. Ya, kita pun berharap adanya kebijakan yang mampu menjaga ritme pemulihan ekonomi nasional saat ini yang pada akhirnya juga dapat berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Itu dia, memang ada beberapa hal yang perlu dicermati ya dengan adanya kegiatan larangan mudik lebaran ini. Tinggal kita bagaimana adalah mematuhi bersama karena ini pun kepentingannya juga untuk masyarakat semua. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya dalam IDX Entertainment.